Baiklah. Baiklah anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kita akan membahas satu persatu surat dari Markas Al-Azhar Indonesia tentang tahapan pendaftaran mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun akademik 2025-2026 dengan nomor sekian. Bismillahirrahmanirrahim, sehubungan dengan surat rektor, itu bisa nanti dibaca di bawah. Kemudian persetujuan Deputi Grand Syekh Al-Azhar bisa dibaca di bawah. Baru di sini Markas Al-Azhar bekerja sama dengan Markas Tatwir. Jadi Markas Al-Azhar Indonesia disingkat dengan MAI atau MAI lah ya, MAI. Ya, nanti setelah ini kalau misalnya ada dengar kata MAI berarti Markas Al-Azhar Indonesia. Jadi MAI sudah bekerja sama dengan Markas Tatwir beserta juga pimpinan pusat OIAA memfasilitasi dan membuka tahapan pendaftaran bagi Camaba Al-Azhar Kairo tahun 2025-2026 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ya, calon atau Camaba merupakan lulusan dan memiliki ijazah lembaga pendidikan setingkat SMA atau SLTA, aliyah, pondok pesantren yang diakui oleh dan berada di bawah pembinaan Kementerian Agama RI. Nah, ini kan kalau ijazah berarti tahun yang lalu yang pernah mencoba tapi gagal, pakailah ijazah tersebut. Ya, pakailah ijazah tersebut. Nah, dan di sini tidak ada batas usia ijazah. Di sini tidak ada batas usia ijazah. Jadi yang sudah memiliki ijazah, ijazah madrasah aliyah ya. Ijazah madrasah aliyah. Ijazah madrasah aliyah Kementerian Agama RI atau ijazah SMA ya, atau ijazah SMA ya, tapi SMA ini berada di dalam lingkungan pesantren. SMA Diknas ini atau SMK Diknas ini berada dalam lingkungan pesantren, maka ya, maka yang disiapkan itu bukan ijazah SMA dan SMK-nya, tapi ijazah pondok. Ya, ijazah pondoknya yang disiapkan. Ijazah pondoknya yang disiapkan. Jadi ijazah SMA dengan ijazah SMK Departemen Pendidikan Nasional itu tidak dilampirkan di dalam persyaratan, namun tidak dilampirkan. Yang dilampirkan itu adalah ijazah pondoknya beserta nilai pondoknya dan dilampirkan dengan izin operasional pesantren. Ya, ini yang tahun lalu. Yang punya anakku, yang punya ijazah. Ya, yang punya ijazah. Ini yang paling banyak. Ustadz, sekarang kami belum ada ijazah. SKL pun secara nasional pun belum mengeluarkan SKL dari pemerintah atau dari Kementerian Agama RI. Nah, jadi apa Ustadz solusi yang lain sebagai pengganti ijazah dan nilai ijazah? Penggantinya itu adalah nilai raport semester 1. Nilai raport semester 1. Sekali lagi saya sampaikan, nilai raport semester 1. Kelas 12. Nilai raport kelas 12 semester 1. Nilai raport kelas 12 semester 1. Itu yang antum foto kemudian kirimkan. Ya. Jadi nanti ada scan ijazah ganti dengan satu halaman satu halaman nilai raport semester 1 kelas 12 ya, kelas 12 yang masih berbahasa Indonesia ya. Yang masih berbahasa Indonesia. Kan masih berbahasa Indonesia itu raport Kementerian Agama kan?
masih berbahasa Indonesia. Satu halaman itu saja. Satu halaman itu saja. Satu halaman itu saja yang kalian fotokan. Ya, nilai kelas 12 semester 1. Ya. Oke, anak-anakku ya. Silakan bertanya. Ya, ini akan diposting di YouTube. Kalau rapotnya ditulis manual harus diganti ya Ustadz? Enggak mesti. Ya kalau ada tulisan manual dan di situ memang tercantum nama Kementerian Agama, kan ada tuh raport Kementerian Agama kan diawali dengan nama kalian, nomor induknya, nomor NIP-nya dari Kementerian Agama. Ya ditulis dengan tulisan manual tidak masalah. Ya ada tanda tangan kepala sekolahnya, ya itu tidak masalah. Ya. Ustadz, kalau ijazah pondoknya udah bahasa Arab gimana? Ini Nur Wahid SMA ya? Nur Wahid dari SMA ya? Nur Wahid dari SMA. Ya. Kalau misalnya SMA, nah SMA nih, ya SMA. SMA ini, SMA yang tamat sekarang. Jadi menggunakan apa Ustadz? SKL belum turun dari Dignas. Jadi menggunakan apa Ustadz? Menggunakan nilai pondok. Menggunakan nilai pondok kelas 6. Itu yang SMA ya. Tapi kalau yang aliyah, itu tadi raport Kementerian Agama itu. Nah, kalau yang SMA menggunakan nilai raport pondok kelas 6 semester 1. Kemudian lampirkan ijobnya, izin operasional pesantren. Ya, dilampirkan, minta kepada yayasannya. Oke, kalau ijazah pondoknya udah berbahasa Arab, ya silahkan. Kalau mungkin Wahid udah tamat tahun lalu ya, tamat tahun yang lalu ya. Nah, kalau misalnya ijazah pondoknya sudah berbahasa Arab, lampirkan, tidak masalah. Tidak masalah ijazah pondok yang SMA ya, karena memang di SMA itu memang ijazah pondok yang diupload, bukan bukan ijazah bukan ijazah SMA-nya yang diupload, ijazah pondoknya yang diupload, dimasukkan ijobnya. Ustadz, kalau lulusan Gontor bagaimana? Nah, kalau lulusan Gontor itu kan wallahu alam, apakah sekarang Gontor udah muadalah atau belum ya? Apakah sudah diupdate muadalahnya atau belum? Ya, wallahu alam. Nah, kalau yang Gontor siapa nih? Si Akil ya. Kalau yang Gontor ya Akil itu lebih gampang lagi. Ijazah saya nggak tahu nih Akil ini sudah dapat ijazah pondok atau belum ya. Coba nanti Akil ke bawah ya, biar nanti saya jawab apakah sudah punya ijazah pondok atau belum. Ya, Akil mohon dijawab di bawah. Ustadz, kalau raport pondoknya udah bahasa Arab nggak, ya nggak apa-apa. Ya, tapi gini, Maulana, maaf saya makan dulu ya. Belum makan Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Mm-mm. Makan ya, makan ya. Enak ya. Ustadz, makan ya sini ya. Segan kalian ya. Makan ya. Ustadz, kalau raport pondoknya punya nggak raport Kementerian Agama Bahasa Indonesia? Kalau Maulana punya itu, diutamakan Kementerian Agama. Diutamakan Kementerian Agama. Yang raport pondok berbahasa Arab itu khusus yang SMA. Ya, khusus yang SMA. Ya. Tapi diutamakan dulu yang Kementerian Agama, yang berbahasa Indonesia, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang SMA ini, yang SMA ini barulah pakai ijazah pondok. Dilampirkan ijobnya, ya, dilampirkan ijobnya. Oke ya. Kemudian kita baca Febinesia. Yang semester 1 berarti rapotnya bukan raport pondok, bukan. Raport Kementerian Agama saja. Ya.
Raport Kementerian Agama saja yang berbahasa Indonesia karena ijazah pun berbahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ijazahnya kan Kementerian Agama, berbahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Paham anak-anakku? Nah, kecuali kalau dia SMA. Kalau dia SMA atau SMK di dalam pesantren, barulah pakai ijazah pondok berbahasa Arab. Oke ya. Kalau Febinisi Ana kurang Ana tidak tahu ya si Febi ini apakah, SMA-nya di luar tapi SMA-nya berbasis pesantren wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Febi betul-betul dari Kementerian Agama RI, ya sudah raport Kementerian Agama RI itu yang di-upload yang 1 halaman kelas 12 semester 1 ya, semester ganjil. Anak ada raport Kementerian Agama dan ada pondok pakai utamakan Kementerian Agama, ya. Karena Maulana ijazah Kementerian Agama bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya kan? Raport pun ya kan pakai bahasa Indonesia. Diutamakan pakai bahasa Indonesia. Iya, Ustadz. Nah, kalau Nur Wahid tadi karena Nur Wahid dia di SMA, pakailah ijazah pondok yang berbahasa Arab sekaligus dilampirkan ijobnya. Ustadz, SKTL-nya boleh dipoto? Iya, semua dipoto. Semua dipoto dalam bentuk JPG, bukan PDF. Semua dipoto dalam bentuk JPG, ya, bukan PDF. Nah, kalau nggak ada ijob, ya gini ijob ini kan Abdullah Hasibuan. Abdullah Hasibuan kan anak tahu dari Darul Arafah, dari Aliyah. Ijob itu khusus untuk SMA dan SMK, bukan madrasah aliyah. Ijob itu wajib dilampirkan untuk SMA dan SMK yang berbasis pesantren. Ya, yang berbasis pesantren. Kalau madrasah aliyahnya yang sudah berbasis pesantren, tidak mesti lagi ada ijob. Ya, kalau misalnya madrasah aliyahnya sudah berbasis pesantren, tidak mesti lagi pakai ijob. Nah, kalau yang di pondok bagaimana Ustadz? Yang di pondok ya, yang di pondok antum kan pondoknya kan di Fahmus Salam ya. Nah, Fahmus Salam kan dia Kementerian Agama, ya kan? Nah, jadi kalau Kementerian Agama menggunakan raport Kementerian Agama, Madrasah Aliyah. Yang penting ada logo Kementerian Agama. Ih, Habibur Rizik, aduh, nggak tadi lah tuh, minta maaf lah ya, Bib. Ana tadi ada kegiatan tadi, Bib. Aduh, ya Allah, kalau nggak jumpa kita hari ini. Iya, jumpa kita hari ini. Mohon maaf lah ya. Sabar ya Ustadz. Iya, saya pasti sabar. Ya. Sudah Ustadz, udah paham semua kan? Ini alumni Ponpes Nurul Azmi. Allah, 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 Allah. Akil, luar biasa Akil. Ya, abang-abangan awak rupanya. Iyalah angkatan pertama, kata Akil. Allah, Allah, Allah. Iya Ustadz, mantap Zahram. Ustadz, izin tanya berarti nggak bisa Fauzia. Ya, semua wajib pakai GPG. Difotokan aja Fauzia, difotokan pakai HP, difotokan pakai pakai kamera HP dan nggak usah seheboh-heboh ke fotokopi sana, kalian scan nggak usah. Datang kalian ke sekolah, kalian scan di sekolah nggak usah, fotokan aja jebret. Fotokan aja pakai kamera itu. Enggak, jangan pakai PDF ya. Biasanya kalau foto kamera HP itu dia nggak langsung PDF, dia langsung JPG. Nah, langsung aja JPG itu. Ya kan? Afwan Ustadz, job itu apa Ustadz? Tadi telah saya jelaskan Midain. Job itu adalah surat izin operasional pesantren. Khusus untuk sekolah SMA dan SMK. Hmm. SMA dan SMK. Kalau Medin itu eh,
apa namanya, sekolahnya aliyah, nggak mesti pakai ijob. Nggak perlu dilampirkan ijob, kosongkan ijob itu di permukaan bumi ini. Kalau dia kalau dia dari madrasah aliyah. Nah, sekarang kan ijazahnya SMA ini, ya kan? SMK ijazahnya. Kayak mana dia mau ke Mesir? Dia harus di bawah naungan pesantren. Barulah menggunakan ijazah pondok, bukan melampirkan ijazah SMA-nya, tapi ijazah pondoknya atau raport pondoknya, ya, dan wajib disertakan ijob. Nah, kalau medin itu dari aliyah, nggak perlu lagi ijob. Pas foto jadi yang berapa? Ini pas foto itu biasanya 3x4 ya, 3x4 berwarna. Ya, pas foto itu nggak mesti antum cuci di apa di fotokopi, nggak usah. Udah foto di dinding aja, foto di dinding. Foto di dinding nggak perlu pakai background hitam lah, background merah lah, background biru lah, nggak usah. Di belakang dinding putih, jebret, senyum. Muka-muka bidadari. Senyum. Satu, dua, tiga. Cepres. Gitu ya kan. Jangan muka-muka suntuk, ya kan? Muka-muka bidadari, muka-muka pangeran, ya kan? Ya kan? Satu, dua, tiga. Tuh di belakang dinding itu, silakan. Ya, foto itu ya 3x4. Nggak usah pakai ukuran lah, nggak usah pakai ukuran, namanya foto di belakang dinding. Ya, foto tuh langsung masukkan ke ini, upload langsung. Ya, sebenarnya ini persyaratannya nggak ribet-ribet, tapi orang membayangkannya ribet kali ya syaratnya ya. Kok ribet kali sebenarnya kalau nggak apa namanya, eh, kalau dibayang kalau 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 dibayangkan memang ribet, tapi kalau misalnya apa, kenyataannya nggak ribet sebenarnya persyaratannya itu, menguploadnya itu nggak ribet, ya kan? Nggak mesti antum ke fotokopi, kemudian antum dipoto lagi, berapa lagi biayanya itu, ya. Berapa lagi biayanya itu, ya kan? Udah di dinding itu aja antum foto, jebret, dah sampainya itu upload langsung. Ini kan. Ustadz, kalau aktanya diganti KTP, gimana? Nggak bisa. Akte wajib dilampirkan. Akte wajib dilampirkan. Dan semua itu wajib asli. Ya, wajib asli, nggak boleh fotokopi. Ya, misalnya yang punya raport semester 1 kelas 12 tidak boleh fotokopi. Ijazah tidak boleh fotokopi. Semuanya asli. Ya. Semuanya asli. Akte kelahiran pun asli. Nanti kalau nggak asli ditolak. Ya, nggak ditolak sistem, nggak boleh masuk plan ujian sebentar. Tertolak oleh sistem. Ya, Iqbal, tak boleh akte diganti dengan KTP. Wajib akte kelahiran. Siap, Habib. Nggak mesti ya, Mahir. Kami Ustadz Madrasah Aliyah berbasis pesantren. Ada juga nggak usah pakai ijob. Ya, yang pakai ijob itu adalah SMA dan SMK. Ya, Mahir ya. Azhara, nilai ijazah berpengaruh enggak? Enggak ada pengaruh-pengaruhnya. Ijazah itu gunanya adalah menyatakan bahwasanya Ananda ini memang betul-betul sekolah di aliyah. Maaf ya, gimana? Entahlah sampai capek pun apa enggak. Apa ijob Ustaz? Kepo semua ijob tuh apa? Nanti tengok di YouTube diulang-ulang, udah berapa kali ulang ijob 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 ijob. Udah berkali-kali ulang ijob 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 ijob. Ijob itu kata si Habib kayak surat izin bagi SMA atau SMK gitu. Kalau yang sudah ada logo Kementerian Agama ya udah pakai itu aja. Nggak perlu ada ijob. Nah, ya kalau dia ijazahnya Kementerian Agama, ada logonya Kementerian Agama, nggak usah pakai ijob.
Ya, yang ijob itu sekali lagi saya sampaikan, yang ijob itu adalah sekolah berbasis SMA Departemen Pendidikan dan SMK Departemen Pendidikan. Nah, kalau dia sekolahnya di dalam pesantren, jadi gini, pesantren di Indonesia ini tidak hanya menaungi aliyah sama SMP. Contoh di Saman. Di sini ada Saman sini. Di sini ada pesantren Saman. Saman itu pesantren, tapi sekolahnya SMA dan SMK sekolahnya. Sama dengan Darul Arafah juga. Darul Arafah santriwatinya itu SMA, bukan aliyah. Nah, sekolah-sekolah SMA dan SMK ini di dalam pesantren, dia tidak perlu melampirkan ijazah atau raport Diknas, tapi hanya ijazah pondok dan raport pondok, dan wajib dilampirkan ijob. Nah, antum yang semulanya dari madrasah aliyah tak perlu lagi ijob, karena sudah dia otomatis diterima. Kalau belum ada ijazah bisa pakai SKTL. Bisa kalau ada SKTL-nya. Ini SKTL karena bukan SKTL SMA ya. Arum di apa ya? Arum di SMA ya, Arum ya? Arum di SMA ya? Hmm? Kalau Arum di SMA, mohon maaf ya. Lapar kok. Kalian pula nggak mau kemari kan? Hmm. Kalau Arum itu dari SMA, ya Rum ya. SKTL Diknas nggak berlaku, ya. SKTL Diknas tidak berlaku. Yang berlaku itu, ya, yang berlaku itu adalah ijazah pondoknya atau raport pondoknya. Oh, itu berarti khusus emang buat yang pondok ya, teman-teman. Yang pondok tapi di dalamnya SMA, SMK, bukan aliyah. Kalau SMA-nya di bawah naungan pondok tidak pakai ijab. Nah, mana ya? Hilya, ini kalau SMA-nya di bawah naungan pondok pakai ijab. Kalau SMA-nya di bawah naungan pondok wajib pakai ijab. Hilya kan kalau nggak salah aliyah ya. Hilya. Nah, kalau Hilya karena dia aliyah, ya kan di pesantren sana ya. Kalau Hilya dari madrasah aliyah tak usah dilampirkan ijab lagi karena dia otomatis dari aliyah, dari Kementerian Agama. Kirain pakai PDF, nggak usah pakai PDF. Ngapain pakai PDF? JPG apa, anti fotokan bagus-bagus ya, difotokan ijazahnya, raportnya asli bagus-bagus, difotokan dengan baik dan bisa dibaca. Iqbal wajib pakai akta. Mohon dicari, waktunya masih panjang ya. Bisa nanti apa namanya? Gelombang 2 pun bisa juga. Hmm. Alhamdulillah Saman. Saman. Jadi Arum di Saman kan dia SMA. Nah, di Saman karena dia SMA, dalam pendaftaran ini wajib pakai nilai raport pondok. Nilai raport pondok, bukan SKL pondok. Bukan, maaf. Bukan SKL SMA. Ya, Arum ya. Bukan SKL, SKTL, SMA. Bukan. Tapi raport pondok. Baru setelah itu di bawahnya dilampirkan ijab pesantrennya. Maaf ya Ustadz, kami banyak tanya. Nggak apa-apa, Sapi ya. Kalian wajib banyak tanya. Nanti kalau kalian nggak bertanya, ya kan, lebih parah lagi nanti. Tanya sekarang. Wajib bertanya. Banyak-banyak bertanya. Ya kan? Ustadz sabar ini. Ustadz sabar. Daripada nanti kalian bermimpi itu kayak mana caranya ya? Bagus tanya sekarang sebanyak-banyaknya. Tapi mohon maaf ya Ustadz, ya diselingi minum, ya selingi makan juga ya kan, mohon maaf ya. Nah, coba wajib banyak bertanya. Ke Timur Tengah ini karena biayanya tidaklah murah
wajib banyak tanya kepada Ustadz Asril. Atau kalau misalnya segan di sana di MI itu slow respon, ke Ustadz Asril aja. Sama informasinya sebenarnya. Sapia, ya. Ini yang Anang nggak tahu Sapia dari mana. Kalau misalnya Sapia dari Jawa, mohon maaf, Ustadz bukan marah-marah. Memang begini kalau orang Medan menjelaskan ini ya. Ada yang dari Wahid, contohnya itu Wahid dari Tangerang ya Wahid ya. Ya Wahid dari Tangerang dari bulan 2 kemarin Wahid ikut bimbingan Mas Sumud. Jadi Wahid sudah tahu ini Ustadz Asil Pohan ini ngomongnya kayak orang-orang Medan ya. Jadi Pak, semua anak-anakku ya wajib banyak tanya. Kalau nggak bertanya, nanti sesat di jalan. Ya, maaf ya Kak Ustadz, kami banyak tanya. Wajib ya. Ini bukan minta maaf, memang wajib di Mas Sumut ini wajib banyak tanya. Wajib banyak tanya. Sebagaimana abang-abang kelas kalian dahulu itu wajib banyak tanya sehingga abang-abang bisa kalian kakak-kakak kalian bisa terarahkan. Ya. Enggak, dan agak bingung Lola juga. Makasih Ustadz udah bersabar dengan segala pertanyaan-pertanyaan kami. Syafia, sama-sama. Ya Ustadz memang setiap dari tahun 2017 sampai tahun 2024 mengurus Camaba ini sudah tahu prosedurnya. Alhamdulillah sudah tahu prosedurnya, jadi memang wajib banyak tanya anak-anak. Ya, wajib banyak tanya. Berarti Ustadz ijobnya kosongkan Zahran. Nah, nanti kan kita setelah ini akan kita jelaskan ya, akan kita jelaskan tata tutorial pengisian pendaftaran. Ya, biar saya kasih tahu ya, biar paham. Ustadz email itu gimana Hambali? Kayaknya semua orang punya email lah Hambali ya. Atau 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 Hambali yang di permukaan bumi ini nggak punya email ya. Email itu penting ya Hambali ya. Email itu penting ya Hambali ya. Ijobnya maksudnya Ustadz, iya ijob nggak usah dimasukkan ya. Ijob tidak usah dimasukkan kalau Zahran dari Madrasah Aliyah. Siap Ustazi, siap. Apa nih Saudara? Untuk gelombang 1 nanti saya jelaskan ya. Gelombang 1 dan gelombang 2. Tanggal berapa ujiannya belum dipastikan. Dari Zik 2 pekan Mei ya. Arum. Raport pondok kelas 6 semester 1 aja. Arum. Raport pondok kelas 6 semester 1 aja. Ya. Ana Naula. Oh, Sapi. Oh, Naula. Oh, Naula ini. Ketua juga ini. Lebak Ustaz. Nur Wahid dari Lebak. Ya. Kalau Nur Wahid udah ngerti lah itu, udah paham lah bahasa Medan ya Nur Wahid ya kan. Orang Medan itu Nur Wahid ya, dan mungkin ada ukti-ukti yang dari Jawa di sini. Orang Medan itu ngomong kasar, hatinya lembut. Coba kalian bayangkan lah, banyak bimbel-bimbel ya kan, berbayar. Alhamdulillah kita dari Sumatera Utara nggak ada berbayar. Semua gratis. Allah, 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 Allah. Lebak. Ujiannya tanggal berapa? Belum ada dipastikan. Assalamualaikum dari Nam. Itu tesnya atau ujian online-nya atau offline-nya, Ustadz? Nanti kita jelaskan. Baru yang tes hafalan gimana nanti jelaskan. Kabarnya ujian di UIN nanti kita jelaskan. Berarti yang harus disiapkan akta kelahiran. Betul, Fauzia? Ya. Akta kelahiran disiapkan. Asli. KTP asli. Ijazah atau raport pondok yang semester 1 kelas 12 atau kelas 6 bagi SMA wajib. Foto wajib. Kakak perlu tidak Ustaz? Kalau kakak itu tidak perlu, namun kakak itu dibutuhkan untuk NIK bagi anak-anak kami yang tidak punya KTP. Nanti kita jelaskan. Ya. Biasanya tes ujian dulu, nanti kita jelaskan. Kita ini dulu, bahas dulu per satu-satu ya. Ya, Ana udah paham, sangat kata si Wahid. Iya Ustadz, Ana udah paham, sangat bahasa Medan. Allah, Allah, Allah. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Camaba bersedia mengikuti segala tahapan yang ditetapkan Al-Azhar pemerintah Kementerian Agama RI. Dalam hal ini Kementerian Agama RI. Udah paham? Udah, kayaknya ini nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Nomor 2 ini udah paham lah kalian ini. Ya kan? 3. Al-Azhar menetapkan untuk dapat mendaftar di Al-Azhar, calon mahasiswa harus mengikuti tahapan berupa tahdid mustawa, daurul lughoh, barnamij ta'hili, dan ikhtibar muadalah. Dan ini dijabarkan ke nomor 4. Ya, ini nomor 3 ini dijabarkan langsung ke nomor 4. Ya, nih, nomor 3 sama nomor 4 sama. Jadi nomor 3 ini penjabarannya di nomor 4. Nah, langsung kita ke nomor 4. Ya, langsung kita ke nomor 4. Karena udah paham sangat bahasa Medan. Wah, Horas enggak lah, Safia. Horas itu bukan punya agama yang samping. Horas itu juga bisa digunakan oleh orang-orang Muslim ya. Horas itu katanya ya Horas. Horas itu ya sukses selalu gitu. Itu bahasa Mandailing ya, bahasa Batak. Nggak mesti agama samping menggunakan itu. Ya Ustaz Anda udah paham. Horas Medan, Holas. Oke ya. Nah, nomor 4, langsung nomor 4 karena nomor 3 ini penjabarannya nomor 4. Camaba yang tidak memiliki ijazah muadalah. Tadi Gontor ya, Gontor tadi sudah ada ijazah muadalah. Ya, coba dicek lagi ya. Mudah-mudahan Gontor sudah dapat ijazah muadalah. Dari Al-Azhar mengikuti tahapan sebagai berikut. Ini yang belum ada muadalahnya. Ya, kayak Tazaka kayaknya sudah ada muadalahnya ya. Gontor ya, ada sebahagian besar di Pulau Jawa itu pesantren-pesantrennya sudah bermuadalah dengan Al-Azhar. Nah, pesantren-pesantren yang tidak muadalah di antaranya adalah ijazah kita Kementerian Agama yang kami dengar lagi proses muadalahnya. Nah, harus pertama mengikuti tahdid mustawa, ujian penetapan level bahasa. Nah, tahdid mustawa adalah penentuan level mana Ananda semua wajib masuk di situ. Ya, kemarin kita telah jelaskan bahwasanya tahdid mustawa itu di level ketiga yang bisa diterima. Ya, yang bisa diterima. Namun kita saat ini lagi menunggu keputusan pemerintah ya Kementerian Agama RI ya. Apakah ujian Kementerian Agama RI akan didahulukan terlebih dahulu atau tahdid mustawa didahulukan terlebih dahulu, kita kurang tahu. Ya, kita kurang tahu. Kita masih menunggu ya keputusan dari Kementerian Agama. Karena yang kami dengar bahwasanya ujian tahun ini 2 kali. Ujian tahun ini 2 kali. Bukan 2 gelombang yang tadi ya, 2 kali. Pertama, ujian dari Kementerian Agama. Pertama, ujian dari Kementerian Agama RI. Yang kedua adalah tahdid mustawa. Nah, kita tidak tahu mana yang dahulu. Bisa jadi Kementerian Agama dahulu, baru ujian TM, tahdid mustawa. Atau bisa jadi tahdid mustawa dulu, atau Kementerian Agama. Nah, gitu. Karena kita belum tahu. Makanya anak-anak kami himbau jangan mendaftar dulu di MAI untuk sementara. Kami telah kasih tahu kepada anak-anak kami, kita mulai tanggal 1 Mei aja daftarnya. Karena apa? Gini ya. Kalau antum dan antunna sudah daftar dan sudah membayar 840.000, nah ya kan? Tiba-tiba informasinya Kementerian Agama mengadakan ujian terlebih dahulu. Sudah? Nah, antunna nggak lulus, misal nggak lulus di Kementerian Agama, tapi sudah bayar di MAI. Ya, kalau antum nggak lulus di Kementerian Agama, antum nggak bisa ke MAI. Tapi sudah bayar Ustadz. Nah, itu tadi. Dananya ini payah dan sulit dibalikkan kembali. Paham kan? Dana yang sudah antum serahkan 840.000 ini,
Memang dibalikkan, tapi prosesnya panjang. Ya, panjang prosesnya, sulit ya, sulit, panjang, padahal sudah bayar. Oleh sebab itu, ya, saya sampaikan kepada Anda semuanya, jangan daftar terlebih dahulu, ya. Nanti daftarnya setelah keputusan Kementerian Agama besok atau kapan nanti suratnya kita nggak tahu, karena besok hari Senin mau dikeluarkan suratnya, ya, mau dikeluarkan suratnya. Ya, mana tahu nanti nggak lulus, antum bayar 840.000. Sudah antum kan sudah saya bilang, jangan didaftarkan dulu, nanti tanggal 1 Mei. Sepakat anak-anak Masumut mulai pendaftar tanggal 1 Mei nanti. Ya, jangan apa? Jangan heboh kali ya, jangan terburu-buru kali, pikirkan dulu matang-matang anak-anakku, ya. Pikirkan dulu matang-matang, jangan jangan kehebohan, ya. Pikirkan dulu matang-matang. Kita baca dulu komentarnya, ya. Nah, ini makanya ini bilang juga apa? Ujian Kemenak, Ustadz gratis. Itu kita nggak tahu. Makanya kita lagi menunggu keputusan Kementerian Agama. Bisa jadi berbayar, bisa jadi tidak. Karena nanti kita lihat di bawah ini apa namanya, harga-harga apa namanya, biaya-biaya situ nggak ada di situ, biaya dari Kementerian Agama. Kemungkinan besar bayar lagi dari Kementerian Agama. Wallahu alam, makanya besok kita lihat, mudah-mudahan suratnya besok akan turun dan sama-sama kita bahas besok, ya. Besok mudah-mudahan kalau suratnya sudah muncul, kita akan bahas besok. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak kami, untuk sementara jangan ditransfer dulu, ya. Jangan ditransfer dulu. Kita tunggu dulu Kementerian Agama gimana pola ujiannya, ya. Gimana pola ujiannya, ya. Apakah ada lulus dan nggak lulus? Nah, yang nggak lulus ini misalnya gini, ada yang udah bayar duluan, 840.000. Udah dibayarnya langsung ke MAI. Kan dia kan wajib ujian Kemenak nih, wajib ujian Kemenak. Tiba-tiba nggak lulus. Paham kan? Tiba-tiba nggak lulus dia ujian Kemenak ini. Nah, tiba-tiba dia nggak lulus ujian Kemenak ini. Nah, ini kan nggak bisa masuk. Sedangkan dana udah ditransfer 840.000. Nah, ini membalikkan ini payah dia. Jadi tunggu dulu bagaimana Kementerian Agama. Jadi jangan terburu-buru lah, ya saya sampaikan. Jangan terburu-buru, masih panjang. Terakhir kan tanggal 7 kalau nggak salah ya. Tanggal 7 Mei kalau nggak salah ya. Terakhir. Ya, kita tanggal 1 Mei aja lah. Sepakat lah. Kita harus berpikir matang dulu, ya. Sekarang ini data-data juga harus harus di ini jadi nggak usah terburu-buru kali ya. Nah, tanggal 1 kita semua sepakat lah, tanggal 1 ini tanggal berapa nih? Tanggal 27, besok 28. 28 besok ini bisa kita ancang-ancang semua persyaratan-persyaratan, bisa kita ancang-ancang semuanya ya kan, sambil nunggu surat dari Kementerian Agama gimana polanya. Oke. Jadi kalau udah lulus Kemenak nanti dialihkan ke MAI. Iya betul, kalau sudah lulus Kementerian Agama, ya, baru nanti dia ikut ujian tahdid mustawa. Iya, 1 Mei aja kita daftar, ya. Ini kapan katanya? Terakhir tanggal 7 Mei ya, terakhir. Sekarang ini waktu kita apa? Matang-matang dulu, ya. 1 Mei kita mulai daftar, sepakat ya. Sepakat kita Mas Sumut mulai 1 Mei kita sudah mulai daftar, bukan semuanya daftar ya. Sudah mulai 1 Mei kita mulai daftar, ya. Kalau udah lulus Kemenak nanti dialihkan ke Ustadz, link yang dari MAI sama dari Kemenak apakah sama? Tidak sama, ya. Tidak sama. Link Kementerian Agama lain, link MAI juga lain. Makanya besok kita mudah-mudahan surat itu sudah muncul dan sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama besok hari Senin. Ya, besok kalau sudah itu barulah kita mengatur strategi. Ya, mengatur strategi apa yang harus dilakukan setelah ini. Ya, ya kan? Apa yang dilakukan setelah ini. Oke, tunggu.
Jangan ada daftar apapun, ya. Jangan ada daftar apapun. Keputusan Mas Sumut mulai tanggal 1 Mei. Ya. Jangan daftar apapun. Tapi kalau hanya mau mau kayak gini sebagai tutorial nggak masalah, ya. Jangan daftar apapun, ya. Siapkan semua berkas-berkasnya. Siapkan semua berkas-berkasnya. Ya, siapkan semua berkas-berkas, nanti kita akan sampaikan, kan ini akan merekam ini. Siapkan berkas-berkasnya, ya, siapkan juga nanti uangnya, mungkin dari Kementerian Agama juga akan mengeluarkan nominal rupiahnya, kita kan nggak tahu apakah Kemenak akan mengeluarkan keputusan untuk nominal rupiahnya, kita nggak tahu, ya. Kita hanya menunggu. Link Kemenak belum ada. Hingga saat ini link Kemenak belum ada yang ini. Mudah-mudahan besok sudah ada suratnya, ya. Siapa yang dapat suratnya silakan. Iya, wallahu alam, Robianto, ya. Wallah, apakah 2 kali bayarnya kita kurang tahu, ya. Apakah dua kali bayarnya kita kurang tahu. Memang kapan buka Kemenak, maaf Ustadz, adalah kita belum tahu juga karena masih menunggu suratnya. Katanya hari Senin besok suratnya akan keluar. Izin bertanya berkasnya apa saja Ustadz? Nilam Cahaya nanti kita akan bahas, ya. Kalau kita bertanya berkasnya nanti kita bisa nilai mencatat, ya, mencatat apa saja persyaratannya ketika nanti sebentar lagi kita akan bahas tata cara penulisan tutorial penulisan pendaftaran apa formulir pendaftaran. Oke, ya. Siap. Nah, jadi intinya ini kan belum tahu kita ini, ya. Kita ini kan belum tahu nih apakah ujian Kemenak dulu, apakah Tadid Mustawa dulu. Dan kita pun juga nggak tahu apakah ada hafalan Quran di Kementerian Agama ataukah tidak. Nah, kalau misalnya di tahun-tahun yang lalu sebelum ada Pusiba dan Tatwir ini, Kementerian Agama yang mengadakan seleksi ini, pasti di situ ada hafalan Al-Quran. Pasti di situ adalah hafalan Al-Quran, minimal 2 juz. Baik juz 1 ataupun juz 2, ataupun juz 1 ataupun juz 30. Ya, intinya 2 juz. Lagi-lagi saya sampaikan, kita belum tahu bagaimana polanya. Kita menunggu keputusan Kementerian Agama RI. Ya kan? Keputusan Kementerian Agama RI. Nah, kita juga nggak tahu entah di mana yang entah mana yang didahulukan, apakah ujian Kemenak bisa 2 kali, karena ujian Tatwir MAI pun 2 kali, 2 gelombang, kita juga nggak tahu, ya. Lagi-lagi kita masih masih menunggu nih, ya, masih menunggu. Namun kalau surat yang sudah jelas dari MAI adalah tahdid mustawa. Ini kita prediksikan, ya. Ya. Kita prediksikan dulu, ntar ya kita baca dulu. Afwan Ustadz, berarti beda pendaftaran MAI ini yang baru buka, bukan jalur Kemenak ya Ustadz. Jalur apa? Dua-dua dia ujiannya, Abi Amwal. Satu ujian Kemenak, satu ujian Tatwir dari Markas Indonesia. Berarti MAI dan Kemenak itu beda ya Ustadz. Sebenarnya nggak beda, ya. Mengapa ada ujian Kemenak itu untuk memberikan rekomendasi kepada kita. Jadi makanya ujiannya 2 kali. Rekomendasi itu wajib dari Kementerian Agama, ya. Surat semoga nggak bayar 2 kali, mudah-mudahan. Keputusannya dipublish di mana ya nanti ya Ustaz? Nanti di grup bisa, ya, dipublish mungkin. Nah, kalau sudah dipublish mungkin di websitenya biasanya tuh nanti ada sendiri, nanti kita akan publish di grup, ya. Keputusannya Ustadz, ujian Kemenak ini sama dengan ujian TWK. Nah, ya, biasanya kalau ujian Kemenak pasti ada ujian TWK-nya, ya. Pasti ada ujian TWK-nya, ya. Ya, kalau ujian Kemenak itu biasanya terdiri dari 2.
Dua, pertama itu online, ya pakai komputer. Yang kedua itu wawancara. Itulah TWK, wawancaranya langsung. Wawancaranya langsung face to face dan hafalan Al-Quran 2 juz. Tapi lagi-lagi kita belum tahu sama dengan ujian TWK atau beda, Ustadz. Ustadz, apakah nilai ijazah mempengaruhi? Enggak. Kami tunggu kabar baiknya ya Ustadz. Ya, sama-sama Fauzia. Mohon ya. Oke. Ustadz, gimana nasib kami yang tidak hafal Quran? Ah, wajib hafal Quran. Makanya Abi Amwal ya kan. Berdoalah Abi Amwal ya kan. Tahajud ini ya Allah, mudah-mudahan nggak ada hafalan Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan nggak ada Al-Quran ya Allah. Ya kan? Kita masih menunggu ya, Abi Amwal ya. Kita masih menunggu. Oke. Nah, kita ilustrasikan. Misal, Kementerian Agama dulu ujian. Misal, ya, Kementerian Agama dulu ujian. Nah, kalau Kementerian Agama berarti antum dan antuna yang berada di mana-mana tempat harus datang ke UIN. Nah, lagi-lagi kita nggak tahu di mana tempatnya. Biasanya kayak gitu, Kementerian Agama dari dulu dipusatkan di UIN. Dipusatkan di UIN, di pusat bahasa misalnya. Ya, di situ kalian ujian, kemungkinan besar laptop sudah disediakan di sana atau komputer, perangkat komputer sudah disediakan di sana. Lagi-lagi kita pun tidak tahu bagaimana keputusannya. Apakah semuanya besok bawa laptop? Kita belum tahu juga, ya. Kita belum tahu juga. Berarti yang dari pelosok-pelosok daerah, kalau Kementerian Agama wajib misal datang ke Medan, ya, datang ke UIN-UIN terdekat di di yang telah diputuskan, ya, yang telah diputuskan. Di Sumatera Utara ini ada 2 UIN kalau nggak salah, Sidimpuan sama Medan. Tapi kita lagi-lagi nggak tahu entah di manakah UIN ini yang dijadikan lokasi untuk seleksi ini, ya, kita belum tahu. Nah, kemudian nanti ditutup dengan ujian apa namanya, TWK. Lulus, ya, lulus dari situ barulah masuk ujian selanjutnya, tahdid mustawa. Tahdid mustawa ini adalah penentuan level. Lulus dari Kementerian Agama masuk tahdid mustawa. Yang diterima di tahdid mustawa adalah level 3. Sedangkan level 1 dengan level 2 dalam surat ini, ya, ini dia bacanya. Kalau yang dapat mubtadi awal dan mubtadi sani atau level 1 dan level 2 akan mengikuti kelas bahasa terlebih dahulu hingga level mutawasid awal sebelum mengikuti barnamij ta'hili. Jadi yang dapat level 1 dan level 2 berkesempatan besar untuk berangkat ke Mesir dengan syarat harus mengikuti kelas bahasa lagi untuk mencapai level mutawasid awal atau level 3, ya, atau level 3. Jadi intinya lulus dulu dari Kementerian Agama RI. Kalau sudah lulus, ikut tahdid mustawa. Kalau di tahdid mustawa dapat level 2 dan level 3 tetap dimasukkan. Ya. Bukan berarti dapat level 2, level 1 itu tidak diterima, ya, tetap diterima dan bisa ke Al-Azhar. Namun nanti akan dibina di kelas bahasanya sehingga nanti baru mencapai level mutawasid al-awwal. Oke ya. Kemudian Daurul Lughoh. Nah, ini yang C ini, ya, untuk pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan yang belum muadalah dengan Al-Azhar. Ya. Kalau Gontor, yang C ini nggak usah ikut. Kalau Gontor ya, yang Tazakka misalnya yang sudah muadalah dengan Al-Azhar, nomor C ini nggak usah ikut lagi. Ya, nggak usah ikut lagi. Nah, karena kebanyakan kita di sini mayoritas 95% di Indonesia ini wallahu a'lam bishawab
wajib mengikuti Barnamij Ta'hili, program persiapan ujian penyetaraan ijazah. Karena ijazah kita harus disetarakan dengan Al-Azhar supaya Al-Azhar menerima kita menjadi mahasiswa S1 di sana. Dan ini memang harus mencapai sekurang-kurangnya level mutawasid awal, ya, yang lulus dalam penyetaraan ijazah ini, ya, yang lulus dalam penyetaraan ijazah ini. Bagi yang dapat level mubtadi awal dan mubtadi tsani itu tetap juga ke Mesir, ya, tetap juga ke Mesir, ya, untuk menjalani kursus bahasa Arab sehingga bisa mencapai level mutawasid al-awwal. Nah, kemudian ini ada namanya ikhtibar muadalah, ujian penyetaraan ijazah. Nah, nanti datang lagi ke Medan jadinya. Ya. Datang lagi ke Medan. Jadi kalau kita ini kayaknya bisa 3 kali lah datang ke Medan ini. Ya. Bisa 3 kali datang ke Medan. Pertama, ujian Kemenak di UIN. Kita nggak tahu entah UIN mana ini. Ya. Yang kedua, tahdid mustawa. Nah, ujian tahdid mustawa bukan di rumah. Sekali lagi saya sampaikan, ujian tahdid mustawa bukan di rumah. Nanti akan ditentukan tempatnya Kalau dulu di Raudhatil Hasanah akan ditentukan tempatnya di mana. Kalau dulu di Raudhatil Hasanah, ya. Ujiannya bukan di rumah. Dia online tapi diawasi dengan ketat. Ya, tahdid mustawa ini. Dia online tapi diawasi dengan ketat. Tahdid mustawa. Ya. Sekali lagi, tahdid mustawa nanti ujiannya bukan di rumah masing-masing, namun ujiannya itu di tempat yang akan ditentukan oleh MAI. Ya, di tempat yang akan ditentukan oleh MAI dulu itu di Raudhatil Hasanah, apa namanya? di apa diawasi dengan sangat ketat sekali, menggunakan CCTV, ya, menggunakan CCTV dan langsung ke Al-Azharnya. Oke ya. Kemudian habis itu nanti ke Medan lagi untuk ikut ikhtibar al-muadalah, ujian penyetaraan ijazah. Sedangkan yang C, Barnamij Ta'hili ini dia online, bisa di rumah, ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Tahdid mustawa ini ke Medan. Daurah lugoh ini di rumah masing-masing, ya. Barnamij Ta'hili online di rumah masing-masing. Ikhtibar al-muadalah ke Medan lagi. Nah, tapi kalau yang tinggal di kayak si Wahid tinggal di Jakarta, nggak mesti ke Medan. Ya di tempat yang ditentukan. Biasanya kalian yang di Jakarta ini langsung ke markas MAI di Bekasi. Ya, langsung ke markas MAI di Bekasi. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa dipahami. Jadi, ke Medan itu menurut prediksi ya, wallahu alam shawab, 3 kali. Pertama ujian Kemenak, wallahu alam entah kapan. Yang kedua ujian tahdid mustawa yang bukan online di rumah. Yang ketiga ujian ikhtibar al-muadalah. Ya, ikhtibar al-muadalah. 3 kali kalian yang dari pelosok ya, 3 kali ke Medan. Makanya saya sampaikan di sini supaya bersiap-siap. Lebih baik terkejut sekarang daripada terkejut di hari hanya. Ya, terkejut sekarang aja dulu. Ya, nggak apa-apa sekarang antum dan antuna terkejut. Aduh, kayak mana ini? Aduh, kayak mana ini? Aduh, kayak mana ini? Ya kan? Nggak apa-apa terkejut untuk sekarang. Kalau nanti sudah terbiasa terkejutnya. Amin ya Allah. Tapi mulai 2022 sampai sekarang saya pantau nggak ada hafalan. Iya, memang nggak ada hafalan Quran. Ini kan dulu kan Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusiba. Sekarang Kementerian Agama pingin buat sendiri. Nah, kita nggak tahu makanya besok ya doa Allah mudah-mudahan ya nggak ada hafalan Quran. Kalau ujian TM itu Ustadz apa bisa? Memang dia online. Ujian TM itu online tapi sifatnya offline. Dia diawasi.
di satu tempat. Dia dulu kan online di rumah. Nah, kalau TM sekarang ini dia online tapi di tempat yang telah ditentukan oleh MAI di pesantren-pesantren mana gitu dan diawasi dengan ketat. Ya, sekarang ini ujiannya diawasi dengan ketat. Kelas bahasanya siapa yang ngadakan Ustadz? Kelas bahasanya yang mengadakan itu ya Tatwir. Ya, ini kan Tatwir ini, program Tatwir. Kelasnya itu online. Yang tadi saya sampaikan, kelasnya itu online. Daurul Lugho, Barnamij Ta'hil itu online. Di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Kelasnya itu online. Kalau yang di Banten apakah bisa di UIN Banten, Ustadz? Ya, wallahu alam ya, Nur Wahid. Kita lihat nanti bagaimana jadwal lokasinya. Untuk selang waktunya kira-kira lama apa enggak ya Ustadz? Biar enggak bolak-balik. Itu tadi Kiki. Besoklah kita lihat ya. Mudah-mudahan besok ada ke surat dari Kementerian Agama RI biar kita jelaskan. Itu satu Indo enggak lah Wahid. Ini contoh yang di Medan aja Wahid. Wahid kan ada di Banten sana. Biasanya orang-orang Jakarta sama Banten itu ujian ikhtibar ujian ikhtibar muadalah itu di MAI di Bekasi. Ya, berapa jam Wahid ke Bekasi dari Banten? Ya. Ya, kalau ujian Kementerian Agama ya mungkin Allah alam shawab, mungkin di UIN Banten, kita juga nggak tahu ya. Kita tengoklah besok gimana. Masya Allah kalau ke Medan Ustadz. Iya betul Maulana, 3 kali ke Medan nih. Apakah UIN di setiap daerah juga bisa? Nah, belum tahu. Nesa, ini Nesa kan dari Jawa mana nih? Jawa Tengah ya. Nesa, UIN di setiap daerah juga bisa. UIN yang telah ditentukan dalam SK. Mudah-mudahan surat Kementerian Agama besok sudah dilayangkan, biar tahu kita di mana lokasi-lokasi UIN-nya. Ya, biar tahu kita di mana lokasi-lokasi UIN-nya. Makanya besok lah. Intinya kalau sekarang kita masih mengambang lah ini berbagai di mana lokasinya, di UIN manakah, tanggal berapakah ini masih mengambang ini. Ya Nesa. Kapan lagi Zoom untuk pekan ini, Zat? Zoom pekan ini kita akan mulai kalau misalnya besok itu Senin telah ada Kementerian Agama, Selasa kita akan mulai bimbingan kembali. Berarti pakai surat Kemenak keluarkan Ustadz, berarti besok insya Allah katanya keluar ya, Arum. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin, Robianto. Apa Ustadz apa beda ujian dari Kemenak dan Tahdid Mustawa? Iya, Kementerian Agama ada ujian sendiri dan ada ujian TWK, ada hafalan Quran, nggak tahu juga. Dan Tahdid Mustawa tidak ada hafalan Quran, semuanya berbasis bahasa Arab. Nah, anak-anak kami yang tahdid mustawa alhamdulillah telah kita pelajari ya dan rekamannya ada di YouTube. Besok atau Selasa kita akan lanjutkan kembali pembahasan tahdid mustawanya supaya antum dan antuna bisa bersiap-siap sedini mungkin. Kemudian berarti ujian offline itu yang Kemenak dan TM kan Ustadz. Satu lagi ujian offline-nya yaitu ikhtibar muadalah. Ada 3 ujian offline tapi online. Dia online tapi berbasis offline. Pertama itu Kemenak, yang kedua itu adalah TM, dan yang ketiga adalah ikhtibar muadalah. Jadi 3 ujian online tapi di offline kan. 3 jam, ya lumayan lah. Wahid kalau dari Banten ke Bekasi ya 3 jam. Berarti Ustadz kami daftarnya ya anak-anak kami jangan daftar terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa mendaftar, jangan terburu-buru ya. Nanti khawatir uangnya nggak kembali kalau misalnya Kementerian Agama itu kalian nggak lulus ya. Sabar, masih panjang waktunya sampai tanggal 7-nya ya kan. Ya, aman itu. Ada Ustadz Asel di sini ya kan. Aman. Ada Ustadz Asel Pohan di sini yang akan membantu kalian dalam proses pendaftaran ini ya kan. Garut nah nih dari Jawa Barat. Alhamdulillah. Sinesa. Jarak ujiannya jauh-jauh nggak Ustadz ya?
Lebih baik nginap lah ya Ustadz kalau jarak ujiannya nggak jauh. Iyalah, nginap lah Tiroh. Mau ke mana lagi dibilang. Jauh kali Ustadz, Masya Allah kalau Ana bisa jauh kali Ustadz, Masya Allah kalau Ana bisa 1 hari. Ikhtibarmu adalah apa? Ikhtibarmu adalah ikhtibar penyetaraan ijazah. Ujian penyetaraan ijazah karena ijazah kita belum selesai ya dalam penyetaraannya. Ya harus disetarakan ijazahnya. Baru bisa masuk ke Al-Azhar. Ustadz, kalau SKL-nya keluar tanggal 6, apa masih bisa daftar, Ustadz? Memang SKL apa nih? SKL Kementerian Agama, Alfi? SKL tanggal 6 ya? Kementerian Agama atau SMA? Ya. Kalau Kementerian Agama SKL, udahlah. Ini apa mendesak apa? Mendesak kali ini ya kan? Udah pakai raport aja lah. Tanggal 6, karena tanggal 7 itu udah tutup pendaftaran untuk gelombang 1. Di grup WA itu hanya admin yang bisa ngirim pesan. Iya, Kiki. Ustadz, karena adminnya kami kan. Tapi ada loh grup grup diskusi. Jadi bebas di situ. Kami pun ada di situ, ada grup grup diskusi. Diskusi Cama Bama Sumut. Jadi suka-suka artikel bercuap-cuap situ silahkan. Ya kan? Nanti pun anak akan jawab di situ, ya. Ustadz, soal dari Kemenak samakah sama soal TM? Tidak sama. Ikhtibar muadalah itu setelah TM dan Kemenak ya. Ya, ikhtibar muadalah itu setelah TM dan Kemenak. Kalau ujian tadrid mustawa di mana Ustaz? Nah, kita tidak tahu, ya. Kan nanti akan disampaikan oleh MAI. Ustadz, miming ada gelombang duanya. Oh, miming ada gelombang duanya, bukan miming. Memang lah. Memang ada gelombang keduanya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini biaya-biayanya. Nah, tadi yang nanya, Ustadz, Kemenak sama Tahadid Mustawa sama nggak biayanya, Ustadz? Kalau di sini disampaikan biaya Tahdid Mustawa itu 840.000 dan ternyata di sini nggak ada keterangan sekalian sama ujian Kemenak, nggak ada, berarti Kemenak ada biaya lagi, Kementerian Agama ada biaya lagi, orang di sini nggak ada dibuat sini. Ya. Kementerian Agama ada biaya lagi ternyata. Mm-mm. Kemudian Darul Lughoh, kelas persiapan bahasa, setiap level setara $100 atau 1.680. Ya, 1.680. Kelas persiapan bahasanya. Semakin malam telah kita jelaskan, semakin tinggi dia memperoleh levelnya, semakin murah yang dia bayar. Ya, kan dimulai dari level 3 nih. 3, kalau dia dapat level 3 ya, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Berarti 5 bulan lah itu, karena setiap level 1 bulan. Jadi setiap bulan lah antum bayar 1.680, 1.6 sampai 5 bulan. Kalau levelnya semakin tinggi, misalnya dia dapat level 6, hanya 2 kali bayar. Ya, hanya 2 bulan. Ustadz, di Masumud ini ada yang dapat imtiaz. Ada 1 orang dulu. Dapat level 7 langsung. Dapat level 7, saking pintarnya dia, dapat level 7 dia langsung. Hanya 1 bulan dia bayar. Nah, hanya 1 bulan dia bayar. Oke, jadi sesuai dengan levelnya. Berarti kalau level 3, selama 5 bulan berturut-turut, dia membayar 1.680. Ya, 1.680. Nasyifa, kalau ijazahnya sudah mau adalah berarti nggak perlu ikhtibar. Iya, nggak perlu. Sekarang ini Nasyifa dari Gontor ya? Nasyifa dari Gontor. Nasifah dari Gontor ya, Nasifah. Ya, kalau Nasifah dari Gontor, coba Nasifah cek kembali apakah ijazah Gontor sudah memang betul-betul diakui oleh termuadalahkan sama Al-Azhar atau belum. Kalau sudah muadalah, berarti bernamish takhili yang C sama D imtihan muadalah sudah nggak lagi, hanya tahdid mustawa saja si Naisifa yang wajib ikuti. Tahun ini paling rendah level 3 aja. Iya, paling rendah level 3. Oke ya. Kemudian ini ada yang ini Barnamis Ta'hili. Ini wajib ini bagi yang belum muadalah.
ya, membayar $150 sekali bayar untuk persiapan penyetaraan. Ini yang diajari itu tauhid, yang kemarin kita bahas itu, yang pertama kali kita jumpa, ya kan? Pertama kali kita jumpa di bulan 2 itu yang dibahas itu tauhid, apalagi balago, bahasa Arab, segala macam. Itulah dia, $150. Kemudian D, Syahadat Al-Mustawa. Ini apa penerbitan sertifikat kelulusan itu sebesar 168, ya. Jadi poin 5A ini Tadid Mustawa itulah yang kita bayar sekarang ini. Yang kita bayar 840. Yang B sama C sama D itu nanti dibayar ketika proses program pembelajarannya, ya. Oke. Lanjut. Nomor 2. Berarti TM nggak di tempat masing-masing lagi atau gimana? TM bukan di rumah masing-masing, namun ditentukan tempatnya nanti di mana, di satu lokasi. Bukan bermasing-masing tempat, tapi di satu lokasi. Calon mahasiswa lulusan sekolah lembaga yang telah mendapat muadalah penyetaraan dari Al-Azhar harus mengikuti tahdid mustawa dan daurul lughah. Jadi A sama B yang alumni Gontor, A sama B yang diikuti, ya. Yang C, D itu tidak. Ya, C, D, dan itu tidak. Mengikuti dan daurul lughah tanpa mengikuti barnamis ta'hili dan ikhtibar muadalah, ya. Khusus yang muadalah hanya tahdid mustawa dan darul lughah, A sama B saja. 7. Pendaftaran. Nih, yang nanya. Pendaftaran gelombang pertama dibuka mulai 25 April hingga 7 Mei dan gelombang kedua dimulai dari 25 Mei hingga 9 Juni. Nah, ada pertanyaan. Si Subhan nanya tadi, ya. Ustadz, kalau misalnya gelombang 1 saya nggak lulus, bisa nggak saya daftar lagi gelombang kedua? Nah, jawab MAI apa Subhan? Mana Subhan? Subhan? Oh, Subhan. Bangun dulu. Kan tadi Subhan tadi nanya sama MAI. Ustadz, kalau gelombang pertama saya tak lulus, bolehkah saya daftar lagi gelombang kedua? Berarti bayar lagi 840. Ya, dibayar lagi. Mana tadi? Boleh katanya. Subhan boleh bilangnya. Misal, tahdid mustawa. Nggak lulus dia gelombang 1. Sudah bayar 840.000. Daftar lagi dia di gelombang kedua, bayar lagi 840.000. Wah, totalnya 16 juta. Wah, 1.600.000 ya. 1.680. Kata MAI, boleh. Kata MAI, boleh. Ya. Sekali lagi saya sampaikan. TM gelombang pertama nggak lulus. Daftar lagi dia gelombang kedua. Ya, bayar lagi. 840. Boleh. Ya, jadi ada kesempatan. Ya, ada kesempatan dia bayar lagi 840.000 lagi. Oke. Ustadz, Tubahan juga nanya, apakah gelombang kedua dipastikan ada? Dipastikan ada. Ya, dipastikan ada. Namun, kami dari Mas Sumut sangat-sangat menganjurkan agar anak-anak kami mengikuti tes tahap pertama, tes gelombang pertama saja. Kenapa anak-anak kami? Misalnya anak-anak kami tidak lulus, ya kan? Tidak lulus di TM pertama ini, di TM pertama ini, Ananda bisa mendaftar lagi di TM kedua, gelombang kedua. Itu maksud Ana. Ya, itu maksud Ana. Jadi ikuti anak-anak kami di Mas Sumut ini, ikuti gelombang pertama, bayar 840.000 ke pihak MAI. Nah, kalau misalnya tidak lulus, bisa diulangi lagi di gelombang kedua. Ya, udah aman belum Ustadz setelahnya? Iya, kalau sudah lulus TM udah aman setelahnya. Ya, sudah aman setelahnya. Ya, lulus TM sudah aman, insya Allah telah aman. Nanti kan setelah TM ada lagi
mengikuti Barnamij Ta'hili, ya Barnamij Ta'hili yaitu program penyetaraan ijazah kita. Ya, baru setelah itu ikut ujian ini. Nah, kalau misalnya dapat level berapa ya? Nggak mencapailah dia di ujian ini, di ujian penyetaraan ijazahnya nggak mencapai, tetap ke Mesir, tetap ke Mesir, ya, tetap ke Mesir. Nanti ujian ujian penyetaraan ijazahnya itu bisa dilengkapi di Mesir, ya, tetap ke Mesir. Kemenak sama Gontor kira-kira barengan atau enggak ya Ustadz pendaftarannya? Wah, saya kurang tahu kalau Gontor ya. Kalau Kemenak ya sekarang ini, ya. Kalau Kemenak ya saat ini, ya di bulan 5 ujiannya. Kalau lulus TM udah aman, sudah aman nanti lah. Ya. Ini Kiki dari Gontor ya. Sama tadi jawaban Kiki. Urutan pelaksanaannya ujian gimana ya Ustadz? Masih kurang paham ya. Masih kurang paham nih ya urutan pelaksanaan ujiannya Ustadz gimana Ustadz? Masih kurang paham ya. Pertama ya kan, Kemenak dulu, mungkin ya Kemenak dulu. Lulus Kemenak, TM, tahdid mustawa, ya kan? Tahdid mustawa. Nggak lulus tahdid mustawa gelombang pertama bisa diulangi gelombang kedua. Ya, yang intinya TM tahdid mustawa ini harus level 3. Kemudian habis itu ngapain Ustadz? Habis TM barulah Darul Lughoh. Ya, Darul Lughoh itu belajar bahasa Arab sesuai dengan level-levelnya. Ya. Habis itu apalagi Ustadz? Habis itu adalah program penyetaraan ijazah selama sebulan. Habis itu Ustadz, terakhir ujian penyetaraan ijazah. Habis itu Ustadz, berangkat ke Mesir. Berangkat ke Mesir. Nah, itu dia. Ustadz kalau udah lulus, alhamdulillah Kemenak sama Ustadz yang lulus itu udah ada kuotanya nggak? Belum. Wallahu alam yang lulus ini eh, apakah seperti dahulu 1.500 orang? Apakah bisa bertambah 1.600 orang? Kita tidak mengetahui itu. Tergantung atau tergantung nilai aja Ustadz. Iya, kalau nilai pasti ya. Kalau nilai itu pasti. Tapi kuotanya itu apakah sama dengan tahun lalu 1.500, kita tidak mengetahui itu. Oke ya. Jadi ini langsung, nah pelaksanaan Tahdid Mustawa Gelombang 1 dijadwalkan pada pekan kedua Mei, kita nggak tahu tanggal berapa, nanti akan disampaikan. Gelombang kedua pada pekan kedua Juni 2025, hari, waktu, dan mekanisme pelaksanaan Tahdid Mustawa akan ditetapkan oleh Markas Tatwir dan diumumkan oleh Markas Al-Azhar Indonesia. Baiklah, kita langsung ke tutorialnya, ya. Yaitu ini linknya sudah kami sebarkan di grup Mas Sumut, ya. Ini nama lengkap antum dan antuna, pakai bahasa Arabnya, ya. Pakai bahasa Arabnya Muhammad Asrul Pohan misalnya. Oke, NIK yaitu nomor di KTP. NIK nomor KTP. Ustadz, KTP itu belum ada Ustadz. Nah, itu tadi. Ambil KK, ya. Ambil KK, lihat di situ NIK kalian. Ada KK, setelah KK itu nama, baru ada NIK, ada NIK di situ, ya, ada NIK. Nah, di situ antum tulis ya berapa NIK-nya, ya. Ini jenis kelamin ada 2, laki-laki ya atau perempuan, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, ya. Nah, tanggal lahir mohon diperhatikan. Ini didahulukan bulan. Ini bulan, ya, didahulukan bulan, bukan tanggal ya. Didahulukan bulan. Ya, didahulukan bulan. Ini tanggalnya, ini tahunnya, ya. Kalau misalnya anti lahir di bulan 2, tulislah 02. Kalau anti lahir di bulan 5, buatlah 05. Kalau antum lahir di bulan 7, buatlah 07. Kalau antum lahir di bulan 12, buat bulan 12 atau bulan 12. Tanggal berapa? Terserah.
tanggal 31, tanggal 32 nggak ada ya. Tanggal 32 nggak ada, yang ada tanggal 31. Nah, tulis 2000 misalnya 2000 berapa kalian? 7 misalnya. Ya, 2007. Ya, terserah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu chat-chatnya langsung ini apa chat? Nggak nampak. Oh, nggak nampak ya Ustadz ya? Oh iya, betul-betul. Ini harus saya stop dulu ya. Oke, saya stop dulu. Oke, siap. Nah, nampak kan? Oke, nampak. Alhamdulillah. Ini tadi nama lengkap ya. Pakai boleh pakai huruf kapital, boleh pakai huruf apa namanya seperti biasa seperti begini, boleh ya. Huruf kapital pun boleh. Tulis bahasa Arabnya ya. Nick-nya, tak tahu nick kan? Nick itu adalah nomor di KTP. Kalau KTP-nya belum ada, nanti bisa Ananda lihat di KK. Ya, pinjam KK orang tua, lihat nama anti antum ya, ada NIK di situ. Ya, nomor induk kependudukan. Jenis kelamin, Medan. Nah, ini tanggal lahir tadi. Tanggal lahir diawali oleh bulan. Diawali oleh bulan. Misalnya kalau anti lahir di bulan 2 di bulan Maret, buat 03. Antum lahir di bulan 5, 05. Antum lahir di bulan 9, 09. Antum lahir di bulan 11, 11. Anti lahir di bulan 12, buat 12. Tanggalnya terserah. Ya, mau tanggal 1, tanggal 31, tanggal 20, 16, terserah. Dan kemudian tahunnya diketik lagi 2000, misalnya 2006. Oke, 2006. Sudah paham ya? Jadi ini diawali oleh bulan dulu. Diawali oleh bulan bulan dulu. Berarti lebih baik daftarnya nanti setelah. Betul ya, Dewan. Nanti aja daftarnya, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Kita tunggu dulu keputusan pemerintah. Ya, berarti nggak usah. Ya, nggak usah dulu daftar. Ini tutorialnya saja ya, tutorialnya saja. Belum kelihatan. Oke, nggak nampak. Halo Ustadz. Ya, Ustadz. Nggak nampak Ustadz. Belum nampak Ustadz. Nggak nampak Ustadz. Nggak, Ustadz. Ya, belum ya. Jangan daftar dulu. Kita masih menunggu ya Kementerian Agama. Oke. Status pernikahan yang sudah. Oh, yang sudah nikah, yang belum nikah nantilah. Kebanyakan belum belum nikah ini kan. Belum nikah. Riwayat penyakitnya antum harus terus terang ya. Riwayat penyakit antum apa nih? Harus terus terang, jangan berbohong. Ya, nggak ada apa namanya, nggak ada kaitannya, nggak ada apa namanya, nggak ada kaitannya dengan keberangkatan ya. Terus aja misalnya pernah TBC ya. Riwayat penyakit sini yang besar-besar ya. Janganlah pula di situ antum buat gatal-gatal, panu, kurap, kudis. Jangan. Ini riwayat penyakit yang besar-besar kayak pernah TBC, pernah malaria misalnya, atau asam urat misalnya, atau jantung. Ya, yang besar-besar. Kalau kudis ngapain nih bentuk kudis, panu, ya kan? Kurap nggak usah itu situ, yang besar-besar aja ya kan. Alamat rumah, asam lambung, sakit kantong Zat. Sakit kantung Zat. Alamat rumah ya harus real, harus real. Alamatnya harus real karena nanti akan dikirim buku di situ. Akan dikirim buku di situ. Ya. Harus real ya. Ya, bukan alamat pesantren. Alamat rumah sendiri. Ya. Bukan sekolah atau pesantren. Untuk apa Ustaz? Pengiriman buku. Untuk pengiriman buku. Kalau antum tulis alamatnya bukan alamat rumah sendiri, antum buat alamat sekolah atau pesantren, nanti buku-buku antum itu yang nanti mau Darul Lugah itu nanti dikirimkan ke pesantren. Udah rumah antum jauhnya minta ampun, ke pesantren 20 kilo ke sana lagi ya. Bagus alamat rumah sendiri
Ya, alamat rumah sendiri, ya, itu terdiri dari jalan apa? Yang punya gang, gang apa? Ya kan? Jalan, gang, no. Kemudian lingkungan berapa? Nomor berapa? Nomor rumah ya kan? Nomor berapa? Kemudian kelurahan, kelurahan atau desa apa? Dah, jalan, gang, lingkungan berapa, nomor berapa, kelurahan atau desa apa? Ya kan? Aduh, kayaknya nggak ada lah Ustadz. Kayak mana lah ini Ustadz? Cari aja di Google. Atau misalnya tanya kepada apa namanya juru juru apa namanya jasa-jasa itu, jasa pengiriman paket, kurir-kurir paket yang biasanya antum itu pesan-pesan dari Shopee ke Tokopedia, Lazada ya, biasanya antum ngirim itu pakai alamat mana? Alamat lengkapnya kayak mana sehingga orang-orang itu bisa jasa kurir itu bisa datang ke rumah antum. Nah, itulah pakai. Nah, bisa dia. Kalau misalnya antum apa namanya nggak lengkap misalnya alamatnya, ini kecamatannya tuliskan, kota kabupaten tuliskan. Kalau saya mungkin misalnya di Kota Limba, kota apa? Kota Deli Serdang. Nah, provinsi tadi ada tanya, Ustadz di mana Sumatera Utara, Ustadz? Kok nggak ada sini Sumatera Utara, Ustadz? Kok Papua semua? Ini nomor satu, nomor dua, Sumatera Utara. Nah, Ustadz anak kan lagi ngabdi tapi tinggal 2 bulan. Mending tulis alamatnya ke tempat ngabdi atau ke rumah. Nah, itu tadi. Bisa aja, tapi nanti antum harus melapor ke MAI jadinya. Melapor kalau karena antum Maulana lagi ngabdi, ya baiklah tempat pengabdian dulu antum apa namanya antum buat alamatnya. Namun kalau misalnya antum itu pengabdian sudah keluar dari pesantren, nanti bisa lapor ke MAI kalau saya sudah pindah. Kalau pengiriman buku itu di tempat rumah saya saja gitu loh. Oke. Kemudian riwayat pendidikan. Ini SD, SD misalnya SD negeri nomor berapa? 01 misalnya Medan, harus lengkap ya. Atau SD Islam swasta misalnya, Darul Falah, Darul Falah, harus lengkap. Atau MIS ya, atau Min 2 Medan, atau MIS misalnya Al Hidayah misalnya ya kan, harus lengkap dengan nama-namanya. Tahun lulus kita nggak tahu, mungkin 2002 kalian lulus. SMP atau MTS ya, makanya SMPN 1 Banten misalnya, ya kan? SMP swasta area misalnya. Nah, yang MTSN 1 Kota Medan misalnya. Atau MTS misalnya Nur Hidayah. Nah, gitu ya. Tahun berapa? Mungkin di tahun 2005 misalnya kan. Sama 3 ya 2005 misal. Nah, ini aliyah dari atau pesantren. Nah, kalau dia dari aliyah tulis aliyah. MA misalnya MA Mas ya, Mas Darul Arafah atau Mas Ar-Raud Latul Hasanah. Hasanah. Nah, tapi kalau SMA jangan dibuat SMA ya. Tidak dibuat jangan SMA, tapi buat nama pesantren PP misal ya, PP Ma'had Saman, Ma'had Saman ya. Jangan kalau misalnya ada SMA dan SMK itu siapa sih Wahid? Ya Wahid ya, Wahid. Jangan dibuat SMA ya.
tapi dibuat PP, pondok pesantren apa gitu namanya. Jangan dibuat SMA, karena di sini nggak ada tulisan SMA, ya. Tidak ada tulisan SMA, tapi madrasah aliyah atau pesantren. Nah, yang SMA atau SMK cukup dibuat PP. Muhammad Saman kah? Ya, PP. Pondok pesantren apa? Tahun lulus, ya misalnya 2008, misal. Ya, 2008. Oke ya. Ini nama ayah, ya. Misalnya nama ayahnya Muhammad, misalnya. Tulislah Arabnya. Kalau nggak ngerti Arabnya bisa Ustadz Asel bantu ya, Ustadz, nama ini apa bahasa Arabnya? Gimana tulisan Arabnya? Nama ibu misalnya Siti Khadijah. Misalnya Khadijah. Gimana tulisan Khadijah, Ustadz? Nah, biar nanti Ustadz yang akan bimbing antum-antum semuanya. Khadijah Ummul Mukminin. Allah Allah. Khadijah. Bentar ya. Nama kakek dari pihak ayah ya. Kakek dari pihak ayah. Dari pihak ayah. Misalnya kakeknya Abdullah. Ya. Jadi buat Abdullah bahasa Arab. Ya. Kakek dari pihak ayah. Namanya ya, jangan antum buat kakek dari pihak ayah di Subang, jangan. Misalnya udah antum daftar nih ya kan. Gara-gara antum ikut tutorial ini antum buat pula kakek dari pihak ayah. Enggak, langsung aja Abdullah. Ya. Abdullah. Nah, ini adalah kakek dari pihak ayah. Nomor HP orang tua bebas, ya. Mau nomor HP berapa bebas, ya. Berapa gitu, 22 sekian gitu kan. Pekerjaan orang tua apa? Ya, misalnya dosen atau guru, ya. Yang aktif ya, nomor HP orang tua aktif ya, jangan yang nggak aktif pula. Penghasilan orang tua berapa misalnya antara 5 dan 10 juta. Nah, kontak atau media sosial. Email. Email antum apa? Ya, kebanyakan pakai Gmail ya. Nah, pakailah Gmail kayak saya Rahmat Aslepon gmail.com. Contoh apa? Ini dia. Ini yang penting ini. Nomor WhatsApp ya. Pada bingung nomor HP dengan nomor WhatsApp. Diutamakan dulu nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp ya. Ini saya buat ya. Saya buat jangan pernah berubah sampai kiamat. Jangan pernah berubah. Tidak boleh numpang atau tidak kasar ya. Haram numpang nomor WA. Kenapa Ustadz? Hah? Kenapa Ustadz? Kok haram pula numpang nama apa namanya? Mana tadi? Kok hilang pula? Ntar ya. Kenapa Ustadz? Iya kan? Mana tadi? Sebentar. Nah, ini nomor WhatsApp ini harap jangan pernah berubah sampai kiamat. Haram numpang nomor WA. Misal, udahlah aku pakailah nomor WA orang tuaku. Nggak bisa, Ki. Karena itu nanti nomor WhatsApp antum itu akan dipakai dalam grup atau koah. Termasukkan pula nomor HP ayah antum, atau ustadz antum, atau ibu antum. Lupa pula orang tua kita membilangkannya, HP-nya ada dipegang sama orang tua sama ustadznya. Ya udahlah, walhasil alpalah.
Goib, kalau udah goib tanpa alasan di blacklist dia. Makanya hati-hati. Ya, nomor HP jangan pernah berubah sampai kiamat. Itu aja sampai kiamat. Haram numpang punya orang lain, haram. Numpang nomor WA, haram. Ya. Nanti dampaknya adalah apa anak-anakku dampaknya? Dampaknya adalah antum dianggap goib alfa di dalam kelas, ya kelas bahasa online ya, sehingga nanti antum di blacklist dan tak bisa ikut ujian. Walhasil menangis antum. Ya, jangan pernah berubah sampai hari kiamat. Kalau SMP-nya juga mondok Ustadz, apakah ditulis PP juga? Ya, PP. Kalau Alia dan Sanawiyahnya sama berarti tulisannya sama kan? Ya, sama. Oke ya. Jangan pernah berubah. Nomor HP juga begitu. Nah, gini, Ustadz. Nomor HP berbeda dengan nomor WhatsApp, ya. Diutamakan WhatsApp. Ya, misalnya nomor HP misalnya ini, nomor HP saya. Ya. Sama dia dengan nomor HP WhatsApp. Boleh, ya. Jadi memang sebaiknya samakan aja, baik nomor WhatsApp ataupun nomor HP disamakan aja, ya. Nomor HP dengan nomor WhatsApp disamakan dan jangan berubah sampai kiamat. Tetap aktif terus nomor tersebut. Tetap aktif terus nomor tersebut. Instagramnya silakan isi. Facebooknya kalau misalnya Facebooknya nggak ada, buat aja tidak ada. Twitternya ada, tidak ada. Kalau Instagram semuanya pasti ada, ya. Pasti ada semua Instagramnya. Masa nggak ada? Zaman sekarang ini nggak ada Instagram, ketawa lah kalian. Zaman saat ini nggak ada Instagram ya, ketawa kalian. Ketawa orang kalau nggak ada Instagram. Kalau Facebook kan untuk orang-orang tua misalnya, nggak ada. Twitter tuh untuk anak-anak muda yang udah modern misalnya. Haha, boleh tuh ada Twitternya. Nah ini dia, yang nanya, kalau bukan ke Al-Azhar, saya nggak bakal buat Ustadz. Oh, kalau Alia dan Sanawiyahnya sama berarti tulisannya sama. Iya, sama. Kalau bukan ke Al-Azhar, saya nggak bakal buat. Allah, 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 Allah. Nah, salah satunya apa aja? Pertama, scan ijazah. Scan. Ustadz, saya nggak ada scan ijazah, jadi rapot. Rapot. Kemenak. Rapot Kemenak. Ya. Rapot Kemenak kelas 12 semester 1. Upload di scan ijazah. Rapot Kemenak kelas 12 semester 1. Transkripnya Ustadz sama. Rapot Kemenak kelas 2 semester 1. Transkrip nilai sama. Rapot Kemenak kelas 12 semester 1. Akta kelahiran wajib asli. Rapot Kemenak juga asli. Asli. Ijob kalau yang punya SMA wajib, ya, non MA. Kalau dia MA itu nggak usah. Pas foto silakan. Ini pas foto bisa di balik dinding. Ini ukuran JPG atau PNG, ya. Hanya 1, 2, 3, 4 kalau yang Aliyah. Kalau yang SMA tambah lagi ijob 5. Ya, itu persyaratannya. Ya. Rapot pelajaran pondok atau pelajaran semester Ustaz? Pelajaran pondok. Tapi kalau oh ya, Nisa dari ini dari Garut ya. Rapot pelajaran pondok atau pelajaran semester Ustaz? Pelajaran kalau anti kan Kemenak. Ya Nisa Kemenak atau SMA? Pelajaran semester aja yang rapot Kemenak. Nggak usah pondok. Kalau pakai SKTL dari mana? Dari SMA atau dari Kementerian Agama. Kalau SMA ya itu adalah
raport pondok berbahasa Arab, namun dilampirkan dengan ijob. Kalau Nesa MA udah pakai raport Kementerian Agama yang bahasa Indonesia. Kiki, akte KTP harus diubah ke Arab dulu. Nggak usah. Akte KTP nggak mesti dirubah ke Arab dulu. Ada lagi? Ya. Nah, setelah semuanya ini, baru nanti langsung ke biaya pendaftarannya. Berarti yang pakai raport Kemenak kelas 12 semester 1. Iya, betul. Pakai ijob. Ini Hilya SMA atau Alia? Hilya SMA atau Alia? Hilya. Saya nanya, Hilya ini tamat SMA di pesantren kalau Hilya tamat Alia, ijob tidak usah dilampirkan. Ijob tidak usah dilampirkan. Nah, Ustadz, yang transkrip nilai bagaimana? Nah, transkrip nilai itu adalah nilai di belakang ijazah. Transkrip nilai adalah nilai di belakang ijazah. Namun, kalau misalnya ijazah belum ada, udah raport Kemenak itu aja yang masukkan. Raport Kemenak itu aja yang dimasukkan. Kalau gontor, Ustadz, kalau gontor itu transkrip nilai yang nilainya itu biasanya di belakang ijazah, ya, di belakang ijazah. Kan syahadahnya di depan itu, ijazahnya kan ada foto antum, itu di depan itu scan ijazah. Kalau yang transkrip nilai yang di belakang itu ada nilainya. Ustadz, kita lebih baik daftarnya setelah keputusan Kemenak atau dari sekarang? Setelah keputusan Kemenak. Tanggal 1 sama-sama kita daftar. Ya. Besok itu yang pakai raport yang belum punya ijazah. Iya, betul, yang belum punya ijazah. 3, 4, ya. 10 di atas 10. Oke. Ustadz Afwan, penulisan riwayat sekolah tadi gimana, Ustadz? Iya, sekolahnya harus lengkap lah, misalnya SD, Islam, Darul Falah, ya, Miss Al Hidayah gitu, ya. Harus lengkap SMPN 1 Kuta Jurung misalnya, ya kan. SMP swasta Galih Agung misalnya, SMP apa gitu, harus lengkap. Kalau Aliyahnya, nah kalau dia SMA jangan dibuat SMA ini, tapi dibuat pondok pesantren, ya, ditambahi PP. Nah, ditambahi PP kalau misalnya itu SMA atau SMK, tambahilah PP, ya, tambahi PP. Tapi kalau misalnya sudah Aliyah, ya buat Aliyah, misalnya Mas Darussalam Permeraan, misal begitu, ya. Oke ya. Semoga besok itu ada surat dari Kementerian Agama sehingga kita sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan setelah ini. Ya, untuk sementara anak-anak kami, untuk sementara jangan daftar dulu ya. Kita harus menunggu pemerintah dulu. Ya, jangan daftar dulu. Ya, sabar. Tanggal 7 terakhir. Besok Ustadz akan membuat semacam Google Form, ya, Google Form. Besok Ustadz akan mengirimkan di grup Google Form. Mohon diisi Google Form-nya ini nama antum dan pilihan gelombang 1 dan gelombang 2. Ya, apakah nanti antum masuk di gelombang 1 ataukah gelombang 2 atau dua-duanya. Ya, gitu. Kalau gelombang 1, gelombang 1, kalau gelombang 2, gelombang 2. Saya sih memang mengharapkan antum semuanya gelombang 1 sehingga nanti kalau di TM gelombang 1 itu tidak lulus, bisa nanti diulangi lagi di gelombang kedua. Kemudian nanti ada sedikit apa namanya pernyataan lah kalau misalnya sudah lulus dari ini, ya mudah-mudahan bisa bergabung pemberkasan dan keberangkatan melalui Mas Sumut ya, mediator Al Azhar Sumatera Utara.
Jadi kalau seperti Naisa, kemudian seperti Wahid dan kawan-kawan yang lain yang di luar dari Sumatera Utara, nanti berangkatnya dari Jakarta. Ya, berangkatnya dari Jakarta, kita akan jumpa sama-sama di Kuala Lumpur. Yang di luar dari Pulau Sumatera, yang ada yang dari Jawa nih. Jawa Timur ada, yang dari Jawa Barat ada, Jawa Tengah pun ada, dari Lirboyo pun ada. Nanti berkumpul di Jakarta, akan kita antar ke Kuala Lumpur. Nanti dari Medan Kuala Namu ke Kuala Lumpur, kita berjumpa di Kuala Lumpur. Setelah itu nanti kita akan berangkat ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir kita jalan-jalan dulu ya di sekitaran Kuala Lumpur. Kayak dulu itu ada promo ke Turki ya. Kalau sekarang kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ada juga promo ke Turki sehingga kita bisa jalan-jalan ke Turkinya. Kalau Turki ini kami nggak janji karena itu sesuai dengan promo dari maskapai penerbangan ya, sesuai dengan promo maskapai penerbangan. Kalau jalan-jalan ke sekitar Kuala Lumpur tuh wajib dia, sudah pasti. Oke ya. Jadi anak-anak kami biasanya berapa Ustadz untuk nanti pemberkasan lewat mediator Mas Sumut? Untuk pemberangkatannya apa harus menunggu sampai bertahun-tahun? Enggak lah, keberangkatan tahun ini ya. Keberangkatannya tahun ini. Kalau kalau keberangkatan kita insya Allah yang paling murah ya paling murah itu ya berkisar 14 juta. Ya itu keberangkatannya aja. Pemberkasannya itu dari MAI kalau MAI pemberkasannya 4 juta. Ya, pemberkasan dari MAI itu 4 juta. Kalau keberangkatan kita alhamdulillah termasuk paling murah. Paling murah, termasuk paling murah, 14 juta. Ya, ada juga yang lain 16 juta ada, 17 juta ada. Kalau kita 16 juta. Kalau kita nggak sampai 16 juta. Kita 14 juta. Ya, 14 juta. Biayanya berapa tuh Ustadz kira-kira? Nanti kita bahas. Yang penting lulus dulu lah ya. Yang penting Ananda semua lulus dulu. Nanti kita akan bahas biaya intinya. Bisa nanti anak-anak kami tanya kepada abang-abang kelas yang di sana. Alhamdulillah Mas Sumut dia tidak mahal. Ya, tidak mahal dan termasuk murah ya. Ditambah lagi nanti ada jalan-jalannya lagi di Kuala Lumpur. Ya. Oke ya. Ini Subhan Khair, ya, Muhammad Subhan Khair. Ini contohnya nih, Abang dan Muhammad Subhan Khair ini dari Mas Sumut ya. Ya, kita tidak mahal-mahal, ya nggak usah mahal-mahal. Ya, udah banyak biaya yang keluar dari Bina Ulama. Alhamdulillah. Besok kita mulai pembahasan soal lagi. Nah, besok kalau misalnya Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat ya Atirah, besok kita bahas surat Kementerian Agama lagi. Ya, biar tidak salah paham. Namun kalau besok itu surat dari Kementerian Agama belum juga datang, kita belajar sebagaimana biasanya. Ya, kita belajar sebagaimana biasanya. Oke? Oke. Besok Ana akan membuat semacam formulir. Mohon diisi ya. Mohon diisi sebagai pegangan buat Ana dan untuk laporan ke MAI. Inilah anak-anak saya, wahai ustadz-ustadz yang di yang di MAI. Inilah anak-anak saya yang akan mengikuti seleksi ya dari Mas Sumut. Allah Allah Allah, Allah. Dari Mas Sumut. Ya, intinya Mas Sumut selalu terdepan dalam menjaga camabannya, mengarahkan camabannya, dan itu semuanya gratis tanpa ada satu sepeser pun rupiah, kecuali memang ada hal-hal yang penting ya kayak kayak memang harus dibilang kayak apa tryout online itu wajib lah dan memang nggak dipaksakan namun rugi lah kalau nggak ikut ya rugi kalau nggak ikut 10.000-nya bukan 100.000. Oke ya Ustadz berapa yang diambil barakallahu fikum anak-anakku. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kita besok jumpa kembali ya. Kita besok dari teman untuk ikut Mas Sumut. Alhamdulillah mudah-mudahan Kiki ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus dan mudah-mudahan di bulan 12 kita sama-sama berangkat ke Mesir ya dengan biaya yang alhamdulillah murah dikategorikan murah. Kalau tidak percaya tanya sama
ya rekan-rekan yang ada di Masumut. Amin ya rabbal alamin. Ya doanya nanti ya ya makasih Ustadz sama-sama Hambali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita jumpa lagi esok hari. Ya, kita akan bahas surat Kementerian Agama. Kami doakan semua anak-anak kami ini semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Dipermudahkan segala urusannya, dipermudahkan segala cita-citanya, sehingga kita semuanya berangkat ke Mesir dan lulus semuanya dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ujiannya kemenak, ya, misalnya ya, nanti ujiannya kemenak di Medan, kita jumpa di Medan. Kita akan kumpul di Medan, kita foto-foto di Medan, dan kita nanti akan sama-sama ikut ujian di Medan. Kita jumpa di Medan, ya, face to face. Ini kan kita kan hanya online ini kita jumpa nih. Nanti kita jumpa face to face, ya. Besok mudah-mudahan suratnya sudah diterbitkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ini Duayan ini orang Medan atau enggak ini ya? Ya. Ini Duayan ini orang Medan atau enggak nih? Kalau bukan orang Medan nanti sesuai dengan UIN yang ada di provinsi. Nggak sabar dengan Allah, 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 Kiki, Allah, Allah, Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.